Perkenalkan, nama saya Wenang Apnayasa. NIM saya 18105211016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk yang saya pilih, yaitu bumbu kita Base Genep. Bisa disimak videonya ya. Baiklah, pada proyek kali ini saya memilih produk bumbu-bumbuan yang saya beri nama bumbu kita Base Genep. Selanjutnya ada dasar pemikiran. Di sini saya analogikan gaya hidup yang instan ditambah dengan mageran akan menghasilkan kos yang berlebih. Digitalisasi telah mendorong kebiasaan masyarakat menjadi instan, praktis, dan cepat. Hal inilah yang membuat bisnis makanan sekarang itu menjadi booming. Ibu rumah tangga saat ini sudah banyak yang lebih memilih membeli masakan yang siap saji daripada memasaknya sendiri karena rutinitasnya yang sangat padat. Dan menurut BPS Provinsi Bali, masyarakat perkotaan dapat menghabiskan uang rata-rata 2 juta per bulan. Selanjutnya di sini saya tampilkan 3 jenis hidangan khas Pulau Dewata, yaitu yang pertama adalah lawar, yang kedua ayam betutu, dan balung. Bagi masyarakat perkotaan, 3 masakan di atas sangat repot untuk dihidangkan karena prosesnya yang lumayan lama dan ribet. Rata-rata ibu-ibu akan membeli masakan tersebut daripada menyiapkannya sendiri. Di samping itu, bumbu-bumbu yang dipakai juga relatif kompleks karena terdiri dari banyak bumbu, sehingga takarannya harus pas agar cita rasanya juga pas. Kuncinya satu pada masakan di atas, yaitu bumbunya, yaitu Base Genep dalam istilah Bali. Di sini ditampilkan resep dari Base Genep itu terdiri dari 9 rempah. Yang pertama lengkuas, kencur, bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kunyit, ketumbar, dan kemiri. Dari segi rempah-rempah merupakan kelemahannya itu sangat kompleks dan takarannya harus tepat agar menghasilkan rasa yang pas. Selain itu, cara pengolahannya juga sangat ribet, di mana rempah-rempah ini harus dicincang kecil-kecil namun tidak sehalus hasil blender. Dan proses pemasakan juga relatif lama karena bumbu harus dimasak dan diaduk dalam api kecil sehingga tingkat kematangannya pas. Berkat dari kompleksnya proses produksi hingga rempah-rempahnya, maka terbesit ide penulis ingin menghadirkan bumbu Base Genep ini dalam kemasan yang siap pakai bagi ibu rumah tangga. Dalam proses pewujudannya, pertama penulis melakukan hipotesis SCP. Yang pertama itu structure, conduct, dan performance. Dalam mewujudkan ide tersebut, penulis harus melakukan hipotesis SCP terlebih dahulu, di mana berdasarkan tabel di sini, market structure yang terdiri dari atas banyak perusahaan kecil akan menghasilkan efek yang berbeda dibanding dengan perusahaan besar namun sedikit jumlahnya di pasaran. Indikator ini dibagi menjadi 4 level, yaitu yang pertama kurang dari 25% atau rendah persaingan, yang selanjutnya ada 25-5% tergolong moderate dengan low oligopoli, selanjutnya ada 50-75 termasuk dalam high oligopoli, dan yang paling terakhir, yang paling atas, yaitu 75-100 sudah tergolong monopoli. Sebagai contoh juga yang minim persaingan yaitu di bidang tekstil, produksi, food, dan commercial printing. Di bidang moderate ada chemical fiber dan electric power production. Yang termasuk ke dalam pasar monopoli contohnya yaitu petroleum dan natural gas extract, auto assembly, dan aircraft assembly. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dianalogikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada structure. Jumlah perusahaan yang sudah memproduksi produk sejenis masih sangat sedikit, sehingga perusahaan yang sedikit tersebut akan menghasilkan persaingan yang relatif rendah. Adanya struktur akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan, yaitu conduct. Perusahaan akan melakukan kartel dibanding bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain karena jumlahnya masih sedikit. Selain itu, akan ada banyak promosi yang dilakukan agar produk yang mereka pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat, dan perusahaan juga akan giat dalam melakukan riset-riset guna untuk memperbaiki kualitas produk. Adanya sebuah tindakan akan menghasilkan sebuah performa. Nah, di sini performa pada tahap pengendalian ini
laba yang dihasilkan oleh perusahaan mungkin masih rendah dan cenderung terkadang minus. Akan ada banyak biaya yang keluar untuk melakukan promosi tadi dan riset-riset yang dilakukan oleh produsen, sehingga efektivitas perusahaan masih rendah dan pola pertumbuhan juga masih tergolong lambat. Setelah produsen menganalisis situasi pasar, selanjutnya ada menganalisis SDP. Yang pertama yaitu segmenting. Pada analisis ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu psikografi, geografi, demografi, dan behavior. Yang pertama dari psikografi, kita memilih konsumen yang suka berbelanja dan konsumen yang sangat menyukai gaya hidup instan dan tidak mau ribet. Selanjutnya yaitu berdasarkan geografi, kita menargetkan konsumen nasional di Indonesia, khususnya di Bali, dan internasional, wisatawan yang berkunjung ke Bali. Selanjutnya ada domisili di perkotaan. Selanjutnya berdasarkan demografi, kita menargetkan konsumen dengan rentang umur 20-60 tahun dengan gender wanita, sudah menikah dan berkeluarga, tergolong ke dalam keluarga kecil 4-5 orang. Untuk agama yaitu kita menyasar seluruh kepercayaan. Untuk jenis pekerjaan kita khusus ke pebisnis atau pegawai kantor. Dan yang terakhir yaitu tingkat pendapatan mid-hand economy. Yang terakhir yaitu behavior. Yang pertama konsumen yang memiliki bisnis atau kesibukan yang tinggi. Selanjutnya ada perilaku yang mementingkan hasil daripada proses. Yang ketiga konsumen yang suka mencoba-coba dalam memasak. Dan yang terakhir konsumen yang tidak suka memasak. Setelah melakukan analisis SDP, segmenting, selanjutnya kita melakukan targeting. Targeting didasarkan pada 2 faktor, yaitu yang berdasarkan pada umur dan gender. Tabel ini merupakan tabel yang saya peroleh dari BPS yang menampilkan beberapa kelompok umur di Provinsi Bali. Karena tadi kita mensegmen konsumen adalah wanita, maka kita menargetkan wanita yang berumur dari 20 sampai 59 tahun. Target khusus kita yaitu pada umur 25 sampai 29 karena pada umur tersebut presentasinya sangat besar dibandingkan umur-umur yang lain, dan pada umur tersebut dapat diasumsikan bahwa wanita sudah menikah dan sudah berkeluarga. Selanjutnya, target berdasarkan daerah. Di sini ditampilkan grafik berupa pengeluaran per kabupaten di Provinsi Bali yang bersumber dari BPS Provinsi Bali. Dapat dilihat 3 kabupaten dengan tingkat pengeluaran tertinggi yaitu Kota Denpasar pertama, disusul Badung dan Gianyar. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa pasar yang berada di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar itu sangat potensial karena masyarakat di sana cenderung konsumtif. Setelah melakukan targeting, kita lakukan positioning. Yang pertama, kita memposisikan produk kita itu siap pakai. Yang kedua itu praktis dan fleksibel sehingga menarik bagi masyarakat perkotaan. Selanjutnya ada berkualitas. Kita menekankan kualitas daripada harga. Yang keempat yaitu spesial masakan rumahan. Yang kelima, produk kita diposisikan sebagai produk pemakaian sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kita menghadirkan produk yang sesuai dengan beragam selera di perkotaan. Setelah melakukan analisis SDP, selanjutnya yaitu menganalisis marketing mix. Marketing mix dari 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Dari sisi produk, karena tadi kita memposisikan produk kita merupakan produk pemakaian sehari-hari, sehingga berat dari produk kita disesuaikan menjadi 250 gram. Selanjutnya ada kemasan gelas dan tutup engsel guna menghadirkan produk yang praktis dan fleksibel. Selanjutnya adalah siap pakai. Yang keempat adalah level rempah beragam. Dan yang kelima yaitu tahan lama. Dari sisi price, penentuan harga berdasarkan biaya produksi dan pesaing. Selanjutnya harga yang kita patok itu adalah harga untuk masyarakat perkotaan. Selanjutnya place, karena kita menargetkan konsumen di perkotaan, maka produk ini dijual di minimarket, supermarket, retail, pasar modern, hingga pusat oleh-oleh.
Selain itu, kita juga memasarkan produk ini di online shop seperti Tokopedia dan lain-lain. Yang terakhir ada promosi. Kita menggunakan media Instagram, Facebook, paid promote, banner, hingga media TV. Jadi, demikian videonya. Semoga videonya bermanfaat. Dan saya tutup dengan terima kasih.